Ya, tidak mengharamkan politik ya. Tapi boleh nggak ulama berpolitik? Nah, sekarang tidak ada pernyataan yang mengatakan ulama tidak boleh berpolitik. Nah, ini salah satu yang dibelokkan pula di dalam keputusan Rakorda berbeda, kemudian pembicaranya berlain lagi. Nah, di dalam putusan itu begini sebenarnya. Itu adalah ulama Sumatera Barat ya. Kemudian ada kalimat lembaga keulamaan. Nah, jadi ulama Sumatera Barat tetap menjaga independensi lembaga keulamaan. Paham kan? Ulama Sumatera Barat tetap menjaga independensi kelembagaan ulama. Iya. Majelis ulama. Iya, lembaga nih ya. Lembaga keulamaan kan itu. Oke. Nah, artinya itu yang berkomitmen untuk tidak terjun ke dalam politik praktis itu adalah ulama-ulama yang itu terkait dengan lembaga keulamaan. Ulama yang terkait dengan kelembagaan. Lembaga keulamaan. Apakah dia jadi pengurus? Pokoknya masuk ke dalam pengurus lah. Ya. Nah, selain itu boleh. Selain itu kita serahkan ada kalimat siapa saja yang menawarkan diri berbagai macam dan sebagainya memakai simbol-simbol keagamaan bertanggung jawablah. Nah, itu kan arahan. Kemudian arahan lagi agar jangan sampai melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan tuntunan syariat. Itu kan untuk siapa saja. Oke, begitu ya. Karena kan bersiliweran bahasanya ulama. Jadi kenapa lembaga keulamaan ulama yang berada di lembaga keulamaan harus menjaga itu? Itu berdasarkan kepada PDPRT, PO dan orientasi MUI itu sendiri. Saya kalau masuk ya menjadi tim atau menjadi pendukung apa-apa, saya harus berhenti ya. Arti keluar dulu ya dari ketua umum dan sekretaris umum. Nah, itu resikonya tidak boleh. Nah, tetapi bagaimana pengurus yang lain? Kita sudah komit di Sumatera Barat berdasarkan kepada aturan-aturan organisasi yang lain itu kalau dia terlibat dia nonaktif dulu. Oh gitu. Nah, sekarang kita menarik loh ya. Sekarang kita kenapa MUI melarang Ustadz Abdul Somad, melarang membubarkan tabligh akbar. Ini keumatan loh ya. Nah, inilah persoalan ketika kita tidak memahami substansi masalah. Yang pertama, apakah MUI itu punya kewenangan melarang dan mengizinkan? Ya tidak. Dia koordinasi Pak ya atau? Enggak. Rekomendasi itu bukan pelarangan. Oh iya. MUI nggak punya pasukan. Iya jelas. Iya, apalagi mau membubarkan. Oh iya. MUI tidak memberikan pelarangan. MUI itu menyatakan sikap karena diminta oleh ada permohonan masuk untuk memberikan rekomendasi. Berarti ada surat begini? Ya. Ada surat. Seinformasi yang saya dapat, surat itu tidak jadi diserahkan fisiknya, tapi hanya diserahkan permohonan itu melalui PDF di WA. Jadi surat secara fisik tidak ada, hanya lewat mungkin dia akan serahkan, tetapi mungkin karena ada kendala berbagai macam, akhirnya tidak apa-apa melalui WhatsApp ya WhatsApp PDF saja ya nggak apa-apa. Tapi ini resmi kan ya, resmi kan ya. Tetapi yang menyerahkan itu bukan ketua panitia ya, yang sekarang terus mengkritik membantah, bukan. Itu ada ustadz yang lain, mungkin anggota dia, gitu ya. Tapi prosedur keadministrasian oke lah ya. Saya rasa kita tidak usah berkutat dengan hal yang tidak substantif. Sehingga terjadi kan yang dibantah sekarang surat tidak sampai ke kami, kemudian hanya ke media, heboh. Padahal itu sudah ada pemberitahuan dialog. Saya katakan, dia katakan Buya ketua MUI Sumbar berbohong, kan sering begitu. Nah, saya katakan itu sudah dikirim maksudnya bukan suratnya, tetapi ada dialog setelah itu karena dia sudah mendapatkan surat itu ada di media tertentu, saya tidak tahu juga di apanya gitu ya, di media apa, tapi diajak oleh ketua umum MUI, ayo bertemu, saya tunggu di sini. Ketua MUI Pekumbu mengajak untuk berdialog panitia. Ketika itu katanya kenapa suratnya ke sini? Ya tentu sebagai ketua umum MUI saya mau periksa ini apakah ini keliru. Tentu saya lihat suratnya dulu kan. Koordinasi dengan Buya berarti ketua umum ini. Jadi surat itu lahir. Nah, ketika sebelum
ditandatangani, dikoordinasikan dengan saya. Oh gitu. Draftnya sudah selesai. Draftnya sudah selesai. Dikirim Ketua MUI Sumbar ke Buya. Dikirim. Nah, saya mau jelaskan gini. Dikirim ke saya, surat itu sudah selesai. Kan ada pula yang menuduh saya mengonsepnya, enggak, buktinya ada di saya semua. Nah, saya tidak utak-atik itu surat. Nah, kecuali satu kata yang saya mengatakan ini tidak tepat, karena kalimat itu dengan alasan di atas kalau tidak salah ya, kami curigai. Saya katakan jangan curigai, gantilah kami duga. Nah, kan itu yang diperdebatkan pula. Zon tidak boleh. Saya katakan kenapa tidak boleh zon? Nah, orang kan ketika bicara zon kan yang terpikir husnuzon dan su'uzon. Jadi bukan itu sebenarnya. Zon itu di dalam mengambil keputusan. Kalau zon tidak boleh, itu kitab fikih itu bisa habis semua tuh. Karena hasil ijtihad itu tingkat tertinggi dari hasil ijtihad. Kalau sudah masuk ijtihad, analisa ya, itu tingkat tertinggi adalah zon rajih atau ghalib zon. Dugaan kuat ya. Iya, tidak. Kalau pasti tidak perlu lagi kayak kalau hukum sholat wajib ya. Nah, itu tidak perlu analisa. Itu namanya, itu yang di dalam kajian keislaman al-ma'lum fid din bidarurah, sesuatu yang diketahui tanpa membutuhkan analisis yang mendalam, pengetahuan umum lah. Nah, itu. Nah, jadi saya katakan buat kalimat diduga, kami duga, ya itu saja yang saya apakan. Nah, kemudian mereka bawa, baik ya, ada pertanyaan saya, apa alasan? Nah, tentu sebagai ketua umum MUI yang diminta koordinasi, dan ini koordinasi seperti ini jangan dikatakan spesial. Koordinasi seperti ini tidak spesial. Itu biasa. Terus ini tadi pagi saya koordinasi dengan ketua MUI Tanah Datar. Nah, ketua MUI Tanah Datar. Nah, ada persoalan pada MUI Tanah Datar, kita koordinasi. Nah, ingat tadi ada masalah pesaman kan? Nah, coba pesaman itu koordinasi dengan kita. Ketika kalau ada persoalan-persoalan seperti itu, pasti yang akan ditanyakan selama ini yang kita temukan, MUI Sumbar biasanya dikirimin berbagai macam. Tetapi sesuai dengan adab kita, itu kan persoalan yang ada di daerah. Kita tidak tahu secara persis apa yang terjadi. Kita butuh dahulu bagaimana mendeskripsikan masalah itu. Jadi tidak tiba-tiba, wah ada masalah terus bicara, ini nggak boleh, ini sesat, ini wah tidak begitu caranya. Kata atau informasi yang berserak di masyarakat. Ini kan Buya sama Buya nih. Buya itu juga kalau nggak salah tuh ada orang berbilang gini, ini orang luar negeri semua loh Buya. izin maaf ya. Ini kalau mungkin di kalangan tertutup, mungkin itu debat, bahkan debat dialog yang keras itu kan biasa Buya. Tapi ini dia lihat di luar. Apa tidak dikemas? Ini izin Buya. Bagaimana? Jadi ketika masalah itu muncul setelah koordinasi, kan saya tanya itu alasannya apa? Dia kirim. Ada video. Kemudian ada flyer. Kemudian ada percakapan-percakapan. Nah, tentu etika berorganisasi supaya orang tahu, walaupun berkoordinasi, tapi ingat ya, dalam perkara yang belum disepakati bersama, itu antara MUI itu hubungannya adalah hubungan konsultatif dan koordinatif. Antara MUI, kabupaten kota dengan konsultatif dan koordinatif. Sebelum ada kesepakatan. Ya, kalau sudah disepakati, baru di situ instruksional jalan. Jadi orang ini kan juga tidak memahami kan bagaimana. Nah, ketika saya melihat itu, ini kan kewenangan mereka. Kenapa kewenangan mereka? Itu berada dalam wilayah. Benar. Nah, walaupun berada dalam wilayah Sumatera Barat, tapi kita kan sudah menempatkan di situ ada otonom MUI Payakumbuh. Mestinya dengan Payakumbuh. Nah, saya cuma mempertanyakan apakah ini sudah beralasan. Ya mereka katakan sudah. Bahkan ada kalimat saya, apa anda ragu-ragu nih? Jangan ragu-ragu. Nah, jawab, bagaimana kita ragu menjaga negeri kita? Ya sudah, kalau begitu silakan. Saya kalau tidak ada melanggar secara keorganisasian, ya sudah saya backup. Nah, gitu kan? Nah, kemudian kan keluar muncul peristiwa ini. Muncul peristiwa ini saya kan diam saja. Awalnya Buya diam. Nah, diam saja. Satu hari, tetapi ketika saya kan terus dikirimi oleh Ketua Umum MUI Buya Irman Ali ini, Ketua Umum MUI Payakumbuh,
Dan saya betul-betul ya simpati dengan beliau. Umur beliau sudah mendekat 70 tahun ya, 68 atau berapa itu umur beliau. 68-an itu. Ini kan orang tua kita. Nah, makanya saya katakan kepada Hasekom, itu Buya jangan lepas sendiri. Nanti beliau kan baca-baca juga komentar, di situ berbagai macam. Ada pula yang netizen yang katakan Buya bawang tanah, berbagai macam. Nah, itu sudah maki-makian. Nah, kemudian mulailah saya lihat ada komentar-komentar yang menyerang secara personal, kemudian yang memperkarakan terus tentang proses surat dan sebagainya, tidak membicarakan substansi. Dan intinya adalah menyerang personal dan menyerang lembaga. Nah, dalam situasi seperti itu, saya sebagai ketua umum MUI tidak boleh cuci tangan. Itu tidak bertanggung jawab namanya. Nah, ketika itulah saya keluar. Nah, saya nyatakan peringatan kepada umat, jangan coba-coba ke sana arahnya. Kenapa? Kalau itu dilakukan, berarti bukan persoalan ini yang jadi masalah. Nah, akhirnya saya kan menerima kiriman yang mengkritik itu ketawa-ketawa di Facebook. Apakah belum? Apa dia bilang? Oh, kami happy saja. Yang sekarang yang sedih, yang bermasalah itu MUI Sumbar dengan MUI Payakumbuh yang telah dibully oleh netizen gitu. Dia ketawa hahaha. Nah, kira-kira seorang dai, seorang mubalik ya, seorang buya pula gitu, boleh tak bersikap seperti itu? Dia gembira ketika ada lembaga keulamaan dibully oleh netizen. Dan saya tahu sendiri netizen-netizen itu, karena saya suruh beberapa anggota surau coba dilacak. Ya, kebanyakan mereka adalah ada yang akun palsu, berbagai macam. Dan tentu adalah orang-orang yang mungkin merasa tidak enak juga, merasa terganggu dengan keputusan MUI. Dan bisa jadi juga mungkin ada yang tidak senang secara personal kepada saya, minta ganti ketua umum MUI, ganti Buya Gege. Saya katakan benar mau diganti, saya senang sekali ini. Kalau iya, karena saya sudah tidak mau lagi nih. Ini 2 periode ini sudah begitu berat ya, dipikul oleh MUI dengan, ingat ya, kita tidak ada bergaji 1 sen pun di sana. Tidak ada kita bergaji dan tidak ada anggaran 1 sen pun untuk MUI Sumatera Barat sudah 9 tahun ya. Jadi pengurus MUI tidak ada gajinya? Tidak ada sama sekali. Nah, perlu diingat itu. Dan saya kan bolak-balik nih, Bukit Tinggi. Biasanya, ini kalau tidak janji hari ini, saya masih di Padang nih hari ini. Nah, masih di Padang hari ini karena hari Ahad sore biasanya saya sudah ke Padang sampai Rabu malam. Nah, kadang sampai Kamis pagi. Kemudian saya terus ke Payakumbuh kan, karena rumah saya kan di Payakumbuh. Oh iya Bu ya, di sini Surabaya ya? Di Surau. Oh gitu ya. Ini wakaf umat ini. Disediakan saya tempat tinggal gitu ya. Jadi itu bolak-balik setiap pekan. Ini kalau ada orang yang mau menggantikan saya, tidak usah ribut-ribut di medsos, datang aja. Bu ya, saya mau digantikan. Saya tanya kepada kabupaten kota, sudah kita berganti aja gitu ya. Mau enggak begitu? Karena ini menyandangnya berat setiap pekan, Jadi pernah saya sekali membeli minyak ya. Kemudian kata yang SPBU ada barcode Pak. Pak ini enggak, Pak ini apanya mau dikasih struknya gitu ya. Struknya saya bilang, saya mau kasih siapa nih? Ke istri saya. Istri saya kan masa kerja juga kan. Allah, tahu nih. Tadi kira umat juga enggak banyak tamu gitu. Nah, itu gitu. Jadi tiap minggu 4 enggak pernah saya absen kalau tidak keluar. Setiap pekan begitu, bolak-balik nyetir sendiri. Yang mengatakan, "Bu ya, sudahlah jangan nyetir sendiri. Saya gaji sopir pakai apa?" Ya, gimana lagi ya gitu ya. Nah, itulah kondisinya. Nah, jadi kalau saya lihat masalah ini substansinya tidak ada, terlalu berat. Intinya MUI menolak kajian itu dalam bentuk tidak memberikan rekomendasi, tidak menyetujui secara recommended. Bu ya, iya benar Bu ya. Berarti kalau seandainya nih, kita kan sebenarnya setuju acara itu, setuju tidak setuju kan polisi. Iya. Rekomendasi itu kan hanya salah satu dari pertimbangan yang akan diputuskan nanti oleh pihak yang berwajib untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan.
Kalau seandainya polisi tetap mengizinkan sebenarnya acara ini, ya. Apa komentarmu? Apa komentar kewenangan polisi? Oh, enggak ada Buya akan menyerang pula begitu. MUI ini kan bukan orang bodoh-bodoh ya, dia tahu batas kewenangan dia. Ya. Kewenangannya di sana yang beri izin. Terus apa masalahnya? Ini benar ini kayaknya mengerucut nih. Sebenarnya kewenangan izin itu bukan di MUI. Bukan, makanya jangan disebut pelarangan. Jadi tidak ada MUI tidak akan melarang Buya kita Al-Mukarram Al-Somad untuk berceramah. Ya selama ini bagaimana? Yes, Buya. Selama ini ada nggak? Iya. Saya rasa pengurus-pengurus MUI juga ada hadir dalam kajian-kajian sampai ke sini. Saya juga harus. Apa yang dilarang? Oh iya, ini harus menampak mengerucut Buya karena orang begini liar. Oh, seakan-akan juga tendensius. Buya kayaknya tidak senang. Oh, karena ini macam-macam lah berliar tuh ya. Tapi ini belum mengerucut. Artinya posisi izin itu ada di polisi. Betul. Kalau seandainya toh misalnya salah satu rekomendasi MUI, kemudian panitia nanya ke polisi, kalau dan memberikan alasan, misalnya kan MUI itu kan tidak artinya menolak kegiatan tersebut. Ya. Maknanya menolak itu menolak untuk memberikan rekomendasi. Menolak kegiatan. Berdasarkan tadi. Nah, jangan dilupakan. Itu kan surat. Saya agak heran juga ya netizen hari ini perlu juga ya kita sampaikan. Kalau membaca surat itu kan ada mukaddimahnya. Setelah ada kop di atas, ada alamat, ada mukaddimahnya kan. Mukaddimah itu ada pertimbangan kan. Nah, berdasarkan surat masuk nomor sekian, kemudian berdasarkan pertimbangan ini, ada rakorda di situ bermacam, baru kemudian keputusan terakhir bahwa menolak tabligh akbar itu. Kan maknanya apa? Rekomendasi itu yang ditolak diberikan. Nah, kalau orang meminta rekomendasi, sama saja. Saya kan juga sering diminta rekomendasi. Misalnya, ini ada calon mahasiswa ke Timur Tengah. Dia minta rekomendasi, biasa katakan, sudah serahkan ke kantor. Sampai di kantor kemudian dicek oleh sekretariat, katakan, Buya ini tidak ada ijazahnya. Biasa katakan kalau belum ada ijazahnya, bisa enggak dia menyediakan ijazah sementara? Belum bisa juga, Buya. Ya jangan, lembaga tidak boleh begitu. Jadi kalau rekomendasi itu jawabannya bisa diberi dan bisa ditolak. Nah, itu saja, biasa saja. Kalau tidak setuju dengan itu, ya sudah, buat pula alasan penjelasan kekhawatiran MUI dan tidak benar dan bermacam, serahkan ke polisi. Nah, sekarang yang dipersoalkan apa? Kenapa diumumkan? Nah, kan itu terus yang dikaji. Nah, itu MUI tentu memiliki pertimbangan masalah seperti itu. Coba sekarang kalau seandainya nanti diputuskan oleh polisi, itu tidak diizinkan, kemudian muncul salah satu konsiderannya adalah pertimbangan MUI melalui rekomendasi. Berarti yang diserang MUI. Ya, apa yang akan disebut pada MUI? Nanti dibilang antek. Jadi makanya saya mengatakan, itu alasannya. Ketika saya periksa, nah itu tidak ada yang melanggar. Nah, kalau tidak ada yang melanggar, sebagai ketua MUI, saya tidak bisa mengatakan cabutlah surat Anda. Tidak bisa. Batalkan itu, tidak bisa. Nah, bagaimana sikap seorang ketua MUI? Saya tidak orang yang suka membuang badan. Jangan seperti itu. Orang siapa tahu tidak tahu dengan Buya Gus Rizal. Buya keras banget kalau umat nggak terini. Masya Allah. Bagaimana kita membuang badan? Itu kan MUI kita di daerah. MUI kita di daerah yang harus kita lindungi karena mereka telah berjalan berdasarkan kepada keputusan yang kita ambil bersama, bukan hanya MUI Sumbar. Nah, sekarang kan digiring-giring seolah-olah itu keputusan Gus Rizal. Iya, betul. Bukan, itu keputusan rakorda. Insyaallah, luar biasa sahabat, dahsyat. Baik, sahabat, dahsyat sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama kita, Buya Dr. Haji Gus Rizal Ghazar LCMA, MAG. Semoga dari penyampaian dan pemaparan tadi menjadi butiran hikmah, penyejuk, penerang hakikat yang sebenarnya kejadian. Yang jelas, bila kita tidak paham, jangan berkomentar, apalagi termasuk mengeluarkan kata-kata sesuatu kepada ulama kita. Ulama kita dalam artian yang tadi juga beliau sebutkan, siapapun itu, ulama di dalam, ulama di luar, yang penting ulama umat Islam.
diam itu lebih baik ketika tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, atau bertanya kepada ahlinya. Mungkin dalam hal ini kami juga kemarin bertanya Bu ya, akhirnya kami tanya ini. Terima kasih atas kesediaan waktu ini, semoga berkah buat Buya, selalu sehat lahir batin buat Buya untuk mengurus keumatan ini.